Pernah gak sih kalian nonton adegan sirkus, terus kalian ketawa-ketawa karena pertunjukan yang dibuatnya? Kayaknya kalian pernah merasakan itu ya. Tapi apakah pernah terpikir oleh kalian, di balik pertunjukan itu, ada seseorang yang disiksa karenanya? Ya, inilah kisah kelam di balik Oriental Circus Indonesia. Oriental Circus Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video kali ini aku bakal bahas kasus kelam di balik Oriental Circus Indonesia yang lagi rame. Yuk kita langsung aja masuk ke latar belakangnya. Latar belakang. Selama puluhan tahun, OCI atau Oriental Circus Indonesia telah menjadi bagian dari hiburan keluarga Indonesia. Kalian mungkin pernah ke sana, menonton juga pertunjukannya. Ya, OCI ini didirikan oleh seorang pria bernama Tony Sumampo dan di bawah naungan Taman Safari Indonesia pada tahun 1967 dan masih berjalan hingga hari ini. Tidak ada hal aneh dan hal yang harus dicurigai dari sirkus ini pada awalnya, hingga suatu hari pada tanggal 15 April tahun 2025, mantan pemain sirkus Oriental Indonesia, yaitu Butet, Pipi Nurhayati, dan Ida, muncul ke publik dengan mengungkap sisi gelap mereka. Kita langsung aja masuk ke kesaksian korban dari VOV-nya masing-masing. Kesaksian korban. Kesaksian pertama dari seorang wanita bernama Butet. Butet ini mengaku kalau ia dibawa ke OCI sejak umur 2 tahun dan mulai tampil di panggung pada umur 4 tahun. Tak hanya itu, Butet ini mengaku kalau ia tuh mengalami kekerasan fisik mulai dari disiksa, diludahi, dipukuli, bahkan yang lebih parahnya lagi adalah dia dipaksa untuk memakan kotoran hewan karena ketahuan mengambil makanan. Ketika hamil, Butet mengaku bahwa ia tetap dipaksa untuk tampil, namun yang lebih kejamnya lagi adalah sesaat setelah ia melahirkan, Butet langsung dipisahkan dari anaknya. Kesaksian kedua dari seorang wanita juga bernama Pipi Nurhayati. Dalam kesaksian singkatnya, Pipi ini mengaku kalau ia tuh pernah disetrum dan dipukuli karena mencoba melarikan diri. Kesaksian ketiga yaitu Ida mengatakan kalau ia dibawa ke OCI sejak umur 5 tahun dari orang tuanya pada tahun 1976. Ida ini mengaku kalau ia itu kerap disiksa dan dipukuli saat salah dalam latihan. Puncaknya pada tahun 1989 saat melakukan pertunjukan akrobatik, Ida terjatuh dan mengalami patah tulang belakang. Dalam kesaksiannya juga, Ida mengatakan kalau adanya keterlambatan penanganan medis. Jadi Ida ini mengaku kalau setelah kecelakaan tersebut terjadi, pihak OCI tidak langsung membawanya ke rumah sakit. Pembelaan pihak OCI. Lalu bagaimana tanggapan pihak OCI dan Taman Safari mengenai hal ini? Tony Sumampo selaku pendiri OCI membantah keras hal ini. Ia mengaku bahwa anak-anak seperti Butet, Vivi, dan Ida adalah anak-anak panti asuhan yang diberi kesempatan hidup lebih baik. Dalam pernyataannya, Tony berkata bahwa mereka seharusnya bersyukur. Mereka kami didik, kami rawat, dan kami beri tempat untuk hidup. Namun, para korban bersikeras bahwa mereka sebenarnya bukan yatim piatu. Mereka memiliki orang tua kandung, dan mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih. Setelah kasus ini mencuat ke publik, pada tanggal 6 Mei tahun 2025, para korban mendatangi Bareskrim untuk meminta agar kasus ini dibuka kembali. Mereka sebelumnya sempat melapor, namun dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti. Namun kini tekanan publik dan perhatian lembaga negara mulai tumbuh. Karena hal itu, OCI atau Oriental Circus Indonesia sempat menawarkan kompensasi kepada korban sebesar 150 juta. Namun sebagian korban menolak karena mengaku penderitaan yang selama ini mereka alami itu tidak sebanding dengan biaya kompensasinya. Hingga konten ini dibuat, mediasi antara pihak OCI dan korban masih belum membuahkan hasil yang konkret. Bahkan, pihak dari Taman Safari Indonesia dan Oriental Circus Indonesia masih belum mengakui kesalahan mereka secara terbuka. Sementara publik masih menyoroti kasus ini terutama lewat media sosial. Jadi itu dia tadi kasus kelam di balik Oriental Circus Indonesia. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri, kisah ini tuh cukup pilu dan sedih. Yang bikin aku heran adalah karena kasus ini baru terungkap selama puluhan tahun gitu ya. Bahwa ternyata ada seseorang yang diperlakukan sekejam itu. Kasus ini juga seakan mengingatkan kita untuk lebih peduli kepada sekitar. Bahwa mungkin di balik pertunjukan-pertunjukan yang biasa kita lihat itu, ada seseorang yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Oke, itu dia tadi videonya. Terima kasih sudah menonton videonya. See you in the next video. Bye-bye.